Oke, hari ini kita akan bahas paket 1 UTBK TPS, Bahasa Indonesia. Biasanya itu ada di soal penalaran umum. Total soalnya kalau penalaran umum variasi, bisa 14 soal juga. Nah, untuk penalaran umum di video ini, kita akan bahas 4 soal dari 1 teks. Sebenarnya teks ini totalnya ada 8 soal ya untuk teks ini. Tapi hari ini atau di video ini kita cuma bahas 4 soal aja. Oke, kalian bisa pause dulu. Kak Ais akan scroll soalnya. Kak Ais scroll, kalian bisa pause sambil baca dulu. Atau mau langsung nanti cek pembahasan juga nggak apa-apa. Karena kalau yang udah sering belajar sama Kak Ais pasti tahu ya, Kak Ais tuh pasti nyuruh kalian baca soalnya dulu, bukan baca teksnya. Tapi karena ini video pertama, perdana untuk di YouTube Kak Ais, jadi kalian bisa pause dulu, baca dulu teksnya, itu baru kita bahas. Oke? Nah, ini Kak Ais scroll dulu ya, ini soalnya. Biar lebih enak sih yang full. Kak Ais kasih full. Nah, ini. Ini halaman 2-nya. Halaman 3. Ya, ini ada soalnya. 2 soal. Halaman 4 ini ada soal ketiga. Halaman 5 soal terakhir. Soal keempat. Oke. Langsung kita bahas aja ya. Oke, dari soal nomor ini totalnya ada 5 halaman ya. Kita langsung baca soalnya, soal nomor 1. Nah, di sini kalian baca soalnya dulu berdasarkan paragraf 1, jika perusahaan-perusahaan komoditi yang dari dulu aktif berinvestasi kembali untuk meningkatkan kapasitas produksi, maka terjadi timbunan supply hingga menekan turun harga komoditas pada paruh pertama tahun 2000-an. Soalnya ini soal jika maka ya. Ini soal menyebalkan sih. Jadi ada cara mencari kesimpulannya sendiri gitu. Kalau simpulan jika makan, ada caranya sendiri. Nah, di soal nomor 1 ini kalian cuma disuruh baca paragraf 1 ya. Ini Kak Ais sudah ambil paragraf 1-nya, Kak Ais taruh di dekat soalnya. Jadi kalian cukup baca paragraf 1 ini aja. Lalu di soalnya ini kan jika maka ya. Jika maka itu ada rumusnya sendiri. Ini nih rumusnya. Nah, ini. Jadi ada pernyataan A, jika A maka B maka C. Nah, itu kalau ada 3 tuh. Kalau ada premisnya ada 3. Atau kalau si variabelnya tuh ada 3. Ada pernyataan A, ada pernyataan B, ada pernyataan C. Terus kalimatnya itu kalau yang di sini ya kalimatnya kalimat positif. Kalimat positif. Terus simpulan yang diambilnya itu maju. Nah, di soalnya ini
ini kalimat positif ya. Jadi simpulan yang diambilnya maju. Oke. Tapi di pertanyaannya ini nih, pertanyaan yang ini. Ternyata di paruh pertama tahun 2000-an tidak terjadi penurunan harga komoditas. Maka, nah itu untuk pertanyaannya sendiri itu justru pernyataan-pernyataannya itu pakai negasi ya. Ada kata tidak terjadi. Nah, kalau ada negasinya itu berarti kalimatnya kan kalimat negatif. Pernyataannya pernyataan negatif. Kalau pernyataan-pernyataannya negatif, simpulan yang diambilnya itu mundur. Gitu. Jadi misalnya pernyataan negatif C, berarti kita ambil kesimpulannya dari negatif yang B. Tuh, kalau di pernyataan C ada kata tidaknya, berarti kita tambahin lagi kata tidak di pernyataan B. Terus mundur lagi kalau yang negasinya B atau pernyataan negatifnya B, oh berarti kita ambil kesimpulannya dari negatif yang A. Gitu. Itu caranya. Nah, di soalnya ini dia mintanya itu yang negasi, pernyataan negatif. Oke. Jika perusahaan komoditi, nah ini pernyataan A. Pernyataan A dan positif ya. Jika perusahaan-perusahaan komoditi yang dari dulu aktif berinvestasi kembali untuk meningkatkan kualitas produksi. Nah, ini pernyataan A ya. Sorry ini berlibet-libet. Karena kayaknya minus KAIS nambah nih selama di rumah aja pandemi corona ini. Bahwa kan setiap hari lihat laptop terus kan, laptop, handphone, PC, laptop, handphone, PC, baca buku, ya udah jadi minusnya tuh nambah gitu. Apalagi cuma ada di ruangan kecil kan, jadi udah nih minusnya nambah, jadi belibet-belibet bacanya. Oke, ini pernyataan A. Maka terjadi timbunan supply sehingga menekan turun harga komoditas pada paruh pertama tahun 2010-an. Nah, ini pernyataan B. Masih kalimat positif ya. Soalnya itu ternyata di paruh pertama tahun 2010-an tidak terjadi penurunan harga komoditas. Ini negasi ya, ada kata tidak, berarti pernyataan B negatif. Jadi kalimatnya kalimat negatif, kalimat negasi dari si pernyataan B-nya. Berarti kita kalau lihat di cara nyari simpulannya berarti kita mundur. Dari pernyataan B yang negatif itu berarti kita mundur ke pernyataan A yang negatif. Cari berarti pernyataan A-nya kan ini, perusahaan-perusahaan komoditi yang dari dulu aktif berinvestasi kembali. Berarti kalau A-nya negatif berarti yang dari dulu tidak aktif. Gitu. Atau yang tidak aktif. Gitu. Yang mana nih? A, B. Oh, yang dari dulu aktif tidak berinvestasi kembali. Nah, kalau KAIS yang B jawabnya. Udah. Lanjut, langsung kalian jawab, baca soal nomor 2. Tuh, jangan terpaku di nomor 1. Udah, tinggalin aja nomor 1 ya. Kita tinggalin nomor 1. Lanjut ke nomor 2. Lalu paragraf. Nah, berdasarkan paragraf 1, berikut ini merupakan pernyataan yang benar, kecuali pasti kita nyari yang tidak benar. Ini masih di paragraf 1 ya. Jadi kita bacanya cukup paragraf 1. Teks yang tadi 3 halaman itu ternyata belum nasib kita untuk membaca satu teks itu full gitu. Udah, kita cukup baca paragraf 1 ini aja. Nah, kalau pernyataan yang benar, pernyataan yang tepat, pernyataan yang benar itu biasanya eksplisit atau tekstual. Eksplisit itu berarti jawabannya ada di dalam teks, ya. Pernyataannya ada di dalam teks. Kalian nggak usah pusing, nggak usah bingung. Buat yang nggak suka baca,
Nah, mau nggak mau nih harus baca gitu. Tapi ya udah gitu kan, kalian kok cuma baca paragraf 1 kok, ya kan? Nah, karena ini kecuali berarti kita cari yang nggak ada di paragraf 1. Oke, kita langsung lihat di pilihan ABCDE-nya ya, jangan ke teksnya dulu, jangan ke paragraf 1-nya dulu. Penurunan harga komoditas di tahun 2010-2014 disebutkan oleh kekacauan politik luar negeri. Coba kita cek. Nggak ada pernyataan itu. Oke, ini kita highlight aja. Ini nggak ada pernyataan. Oh, jangan di highlight. Oh, benar-benar. Oh, jangan di highlight. Kita keras aja. Oke, karena ini nggak ada di teks. Menurut KAI, ya nggak tahu. Ini kalian baca tuh gimana? Oke, nggak ada di dalam teks. Yang B, rendahnya harga komoditas disebabkan oleh kelebihan supply, ada di dalam teks. Kita kasih underline aja. Karena ini ada di dalam teks. Kok ini sih salah? Underline. Oke, ini ada. Nggak mau dia. Ya, nggak muncul. Kenapa ya underline nggak muncul? Biasanya muncul. Tuh, udah hijau gini biasanya ada nih. Oke, kita tidak usah pikirkan. Lanjut, kita highlight aja. Ini ada di dalam teks. Nggak mau dia. Di dalam teks. Lalu yang setelah tahun 2014 perekonomian global kembali meningkat. Setelah tahun 2014. Perekonomian global kembali meningkat. Perlambatan ekonomi global di periode 2010-2014 menyebabkan, perlambatannya sih di 2010-2014 ya. Berarti mungkin nggak sih sisanya meningkat? Oke, kita anggap ini benar. Oke, yang D, harga komoditas batubara dan sawit mentah naik di tahun 2010-2014. Perlambatan ekonomi global 2010-2014 menyebabkan penurunan harga-harga komoditas ke level rendah selama bertahun-tahun. Komoditas ke level yang rendah selama bertahun-tahun. Sebagai negara eksportir komoditas yang besar, kinerja ekspor Indonesia sangat terpengaruhi saat harga komoditas seperti batu bara dan minyak sawit mentah rendah. Salah ya berarti ya yang D. Oke, yang D salah. Kita cross. Salahnya di bagian yang ini nih, naik. Ya kan? Oke, lalu di bagian yang E, di akhir resesi global banyak perusahaan yang keluar dari sektor komoditas. Coba kita cari resesi global. Kita cari kata resesi global. Wait. Ini nih. Rendahnya harga komoditas ini ya, di kalimat yang ini ya. Rendahnya harga komoditas setidaknya disebabkan oleh permintaan global yang rendah, namun juga karena kelebihan supply di tahun 2000-an. Dan juga setelah selesainya resesi global yang besar yang terjadi di akhir 2000-an, setelah selesainya, ini bahaya nih soal-soal kayak gini. Setelah selesainya resesi global yang besar yang terjadi di akhir 2000-an,
setelah selesainya resesi. Selesai ya. Kalau yang kan di akhir resesi global, di akhir resesi. Di akhir resesi. Oke. Setelah selesainya resesi, selesai akhir ya, mirip-mirip lah ya. Oke, institusi-institusi seperti Bank Dunia menerbitkan proyeksi pertumbuhan global yang terlalu optimis. Maka banyak perusahaan masuk. Banyak perusahaan yang masuk. Resesi global yang besar terjadi di akhir 2000-an. Di akhir resesi. Di akhir 2000-an setelah selesai resesi. Di akhir resesi global banyak yang keluar, tapi di sini masuk. Oke. Kita coba-coba aja, cari-cari kesalahan. Jadi kalau di teks kayak gini paling enak kalau disuruh cari yang benar, kita paling enak cari yang salah-salah. Wih, ya. Di soal ini kan nyuruhnya kecuali ya, berarti suruh nyari yang salah ya. Lah, ini malah yang salahnya udah 3. Oke, ini gimana sih? Jadi guys, soal ini memang diambil dari apa? Ini bukan KAIS ngarang bikin soal terus bikin konten YouTube, bukan ya, buat dibahas gitu, bukan. Itu ambil soal-soal yang memang sudah beredar gitu, yang apa? Soal-soal simulasi gitu. Jadi kemungkinan soalnya nanti akan seperti ini gitu. Ini diambil dari beberapa sumber gitu soalnya. Jadi ini soalnya plek-plek ya seperti ini gitu. Oke, jadi memang nanti kalau kalian UTBK, TPS, apapun itu jangan seolah-olah kalian mengerjakan soal bikinan dewa gitu ya. Ini enggak, ini soal buatan manusia, jadi pasti ada faktor human error gitu. Jadi iya, Kak Is baru kan kita suruh nyari kecuali. Oke, nah oke, kalian pasti paham ya. Jadi ini kecualinya ini ternyata tidak berlaku nih di soal ini. Yang kecualinya, yang tidak benarnya, yang A tidak benar, yang D tidak benar, yang E tidak benar, ya kan? Gitu. Terus, oke, yang C ini jangan-jangan sebenarnya nggak pakai kecuali. Oke, nggak apa-apa. Jadi kita analisis teks. Kita malah analisis teks. Nah, di yang C ini berarti setelah tahun 2014 perekonomian global kembali meningkat. Nggak ada sih di teks pernyataan ini. Oke, kita anggap aja ini salah ya. Karena pernyataan ini tidak ada di teks. Sedangkan kita nyari, kalau nyari yang benar itu yang jawabannya ada di dalam teks. Itu dinyatakan di dalam teks. Oke, ini kita hapus. Ini salah. Berarti memang yang diminta itu ya yang benarnya. Perekonomian global. Oke, ini tidak dinyatakan di dalam teks. Jadi kita salah. Gitu. Ternyata kita malah jadi dapat pernyataan yang benar, yang satu doang gitu yang benar gitu. Nah, ini makan waktu kalau kalian ketemu soal kayak gini. Soalnya pernyataan yang benar kecuali, nah terus kalian yang A cek salah, yang B bener, terus yang C salah. Loh kok salahnya ada 2? Udah tinggalin aja soal kayak gini, kalian nggak usah isi. Oke? Kenapa? Karena ya bingung gitu, ini tuh yang diminta apa dari soal ini gitu. Ini salah soal, kemungkinannya ini salah soal. Jadi kalian lanjut aja ke soal nomor 3. Oke? Kalau kalian ketemu soal kayak gini. Kalau sekarang kita analisis, kita utak-atik aja soalnya, nggak apa-apa. Oke, lanjut nomor 3. Nah, nomor 3 ini soalnya dia nyuruh, berdasarkan prediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2017-2018, lembaga manakah yang prediksinya selalu mendekati realisasi? Oke, ini ada di paragraf 2. Berarti kalian, ini mau nggak mau kalian harus lihat tabel, kalian membaca tabel gitu ya.
Oke, ini gampang. Selalu mendekati realisasi. Ini kalian harus baca paragraf 2 supaya kalian paham dengan tabelnya. Selalu mendekati realisasi. Ya udah, kalian lihat aja di tabel. Kalau Kais gitu. Yang ini. Underline-nya kenapa nggak mau ya? Nah, udah sih. Kais jawabnya yang ini. Yang IMF. Gitu. Oh iya, yang tadi belum Kais. Ini ya. Oh ini enggak ding. Oke, lanjut. Yang ini C sesuai aja sama tabel. Jadi memang harus, kenapa sih Kak harus soal hitung-hitungan, ada tabel-tabelan ya, karena pengetahuan itu ya, atau bahasa Indonesia itu ya nggak cuma teks, kita juga harus bisa atau kita harus mau gitu dan mampu membaca tabel. Kan kalian kuliahnya tuh kayak gini. Kalian akan dekat dengan jenis-jenis soal ini nanti di kehidupan perkuliahan. Oke, nomor 4 terakhir ya, nomor terakhir. Berdasarkan paragraf 3. Dah, berarti kita cuma baca paragraf 3. Nih, paragrafnya udah Kais taruh di atas soalnya. Oke, ini soalnya sama kayak nomor 1. Nomor 2 apa tadi ya? 1 atau 2? Nomor 1 ya? Sama kayak nomor 1 nih. Jika maka. Oke, rumusnya masih sama. Mudah-mudahan kalian ingat tadi ya. Cuma memang di soal nomor 1 dan 4 ini pernyataannya di apa? Nggak ada 3 pernyataan sih, ini cuma ada 2 pernyataan. Tapi sama kok, rumusnya sama. Jadi kalian buat simpulan, kalau kalimatnya positif, tidak ada kata tidak, bukan. Kalau ada kata tidak atau bukan itu kalimat negatif ya, karena ada negasinya. Berarti simpulan yang kalian ambil itu maju. Kalau pernyataan-pernyataannya positif, kalimatnya positif. Lalu kalau kalimatnya negatif, pernyataan-pernyataannya pakai negasi, berarti simpulan yang diambil mundur. Oke. Kalau gimana Kak kalau pernyataan A-nya yang negatif? Loh, di sini A-nya nggak bisa mundur. Berarti tidak ada kesimpulan yang bisa diambil. Kalian pilih jawaban itu. Oke. Nah, berarti sama kayak yang tadi. Ini berarti kita cari. Yang ini berarti A ya. Ini pernyataan A. Pertumbuhan tidak dapat terangkat oleh ekspor komoditas dari konsumsi rumah tangga. Itu pernyataan A-nya. Tidak dapat. Oh, negasi nih pernyataan A-nya. Pernyataan A-nya negasi. Oke. Maka pertumbuhan ekonomi itu perlu berasal dari perubahan struktural. Pernyataan B-nya pernyataan B-nya positif. Oke, lalu soalnya di tahun ini ekspor komoditas tidak menunjukkan pertumbuhan yang berarti. Sama ya, kayak tadi di pernyataan sebelumnya. Oke, pernyataan A-nya negasi. Maka ya udah samain aja berarti. Maka pernyataan B-nya yang tidak negasi. Berarti sama nih. Ini juga. Nih, kalimatnya sama ini sebenarnya. Di tahun ini, ekspor komoditas dan konsumsi rumah tangga tidak menunjukkan pertumbuhan yang berarti. Sama, pernyataannya sama dengan pertumbuhan tidak dapat terangkat oleh ekspor komoditas dari konsumsi rumah tangga. Berarti tidak ada pertumbuhan ya. Gitu. Dan terus kan udah Kais ubah. Kok belum berubah? Oke. Ya udah, berarti kita cari yang pernyataannya sama kayak yang ini nih. Pernyataan B. Berarti pertumbuhan ekonomi itu perlu berasal dari perubahan struktural. Ada? Nah, ya. Udah. Gitu.
Oke, cukup sekian. Kita nggak usah banyak-banyak ya bahasnya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Kita sampai jumpa di video selanjutnya, nomor 4 sampai nomor 8. Oke, sampai jumpa.